Dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan Bapak Yosep untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Tampaknya didominasi oleh saham-saham komoditas dan batu bara dan turunannya. Yang pertama dari saham-saham CPO ini ada AALI direkomendasikan buy dengan supportnya 9.500, resistennya di 11.250. Pertambangan batu bara ITMG supportnya di 20.143, resistennya cukup lebar di 27.500. UNTR di 22.000, resistennya di 27.500 juga masih cukup lebar. Sementara BBRI di 4.250 dan resistennya di 4.750. Dan tampaknya range pergerakan dari saham-saham pilihan yang direkomendasikan cukup lebar. Pemirsa, nanti kita akan coba konfirmasi ini lebih ke target price untuk beberapa waktu ke depan atau lebih ke arah untuk jangka pendek saja. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, rata-rata tadi juga sempat kita singgung di segmen sebelumnya terkait dengan pergerakan dari beberapa harga komoditas. Yang menarik adalah dari sisi support dan resistennya ini cukup jauh Pak Yosep. Ini dari sisi target ini lebih ke arah untuk menengah panjang atau kondisinya seperti apa Pak Yosep? Mungkin sampai penutupan kuartal di kuartal 1 inilah. Ya gitu, saya seperti yang tadi sempat saya katakan bahwa posisi saya mostly dalam kondisi sekarang itu masih posisi yang optimis dalam jangka menengah ke panjang kayak gitu. That's why menurut saya kayaknya keluar masuk di momen seperti sekarang ini justru mungkin akan membuat kita hilang momen di beberapa saham. Jadi ketimbang menyarankan untuk trading jangka pendek, saya lebih pilih untuk ini jangka menengah ke panjang lah. Baik, untuk AALI hari ini menguat 2,23% Pak dari perkebunan ditutup di level 10.300. Anda rekomendasikan tadi masuk di 9.500 untuk ambil posisi, tunggu koreksi sehat terlebih dahulu Pak Yosep? Kalau misalnya untuk AALI sendiri sampai kalau sekarang sih misalnya besok terjadi koreksi atau misalnya besok harganya cenderung stagnan, menurut saya buy pun itu tidak masalah. Oke, tidak harus di 9.500 begitu ya Pak? Tidak harus di 9.500, benar. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ITMG, range-nya juga cukup lebar, 20.000 ke 27.500 ini. Apakah strateginya juga sama Pak Yosep? ITMG sebenarnya kalau kita ngelihat secara teknikal polanya cukup mirip dengan yang terjadi di AALI. Kayak gitu, jadi harganya memang sudah cenderung sideways berhari-hari. Jadi kalau misalnya kita mau manfaatin untuk buy and hold dalam waktu yang cukup lama, menurut saya ini punya peluang untuk sampai ke level previous high-nya. Baik, ITMG di mana di penutupan hari ini ada di 22.925. Tunggu ke level support atau kalau bergerak stagnan juga tetap direkomendasikan masuk? Tetap direkomendasikan. Bagaimana dengan saham pilihan ketiga? Pertambangan batu bara turunannya, ada UNTR ini, range-nya juga cukup lebar. Analisis Anda? Kalau untuk UNTR, sebentar. UNTR harganya belum bergerak kemana-mana, sedangkan kalau misalnya pakai kacamata foreign flow, kita menganalisa ini salah satu saham yang banyak investor asingnya, yang banyak investor asing bertransaksi di situ dan inflow-nya sangat besar, berhari-hari dan harganya nggak kemana-mana. Jadi menurut saya ada peluang juga di saham ini. Supportnya di 22.000 dan resistennya di 27.500. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari perbankan big cap, ada BBRI, supportnya juga cukup lebar dari 4.200 sampai dengan 4.750. Pak Yosep, analisis Anda? Kalau untuk BBRI ini sebenarnya cukup menarik. Jadi BBRI itu beberapa kali yang tercatat yang saya analisa ada 4 kali dia menerima inflow 1,2 triliun dan setiap menerima inflow 1,2 triliun dalam satu hari ini harga saham BBRI itu
melonjak luar biasa. Bahkan rata-rata kenaikannya dari 4 inflow 1,2 triliun dalam sehari ini itu di atas 20%-an rata-ratanya kenaikan 3 bulannya. Makanya saya memberikan range yang cukup lebar dalam waktu yang cukup panjang karena saya melihat bahwa ini ada polanya, ada patternnya seperti itu. Pak Yosep, asing cukup gencar masuk kepada perbankan piket dalam beberapa waktu terakhir. Dalam tanda kutip, Anda melihat inisiatif apa yang mendorong asing ini masuk? Apakah memang dari sisi eksternal kondisinya masih kurang bagus? Indonesia dinilai cukup baik begitu. Kemudian prospek dari pembagian dividen dengan kinerja yang cukup bagus ini cukup menjanjikan juga menjadi magnet tersendiri, Pak Yosep. Oke. Kalau misalnya kita ngelihat ke kinerja perbankan sendiri, sebenarnya kan laporan keuangan ini udah banyak yang keluar. 4 bank terbesar yang ada di Indonesia itu ini terlihat kinerjanya, terlihat gimana adaptasi mereka dengan teknologi, gimana adopsi mereka menggunakan teknologi itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. ROE-nya tumbuh besar-besaran, revenue-nya tumbuh bahkan beberapa ada yang sampai 3 digit secara persentase year on year-nya seperti itu. Jadi di sini sebenarnya di penutupan tahun 2021 ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa adopsi terhadap teknologi itu ternyata bukan cuma narasi, memang terlihat seperti itu. Baik. Memang terlihat terhadap kinerja perusahaannya. Ada keoptimisan ke depannya perbankan akan tetap berjalan cukup stabil begitu Pak kesimpulannya? Betul. Oke, betul. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, di WhatsApp interaktif kami pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk nih Pak. Kita akan coba bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita ke Kendari dan juga Yogyakarta. Ini sama-sama menanyakan dari saham yang sama ini Pak. Ada Denny dari Kendari, kemudian juga ada Emma dari Yogyakarta. Menanyakan saham Java JPFA untuk 1 minggu ke depan belum ambil posisi ini, direkomendasikan atau tidak. Sementara Emma dari Yogyakarta untuk JPFA ini untuk 1 minggu ke depan sudah entry di 1555. Analisis Anda untuk Java? Kalau Java ini harganya sudah terkoreksi cukup lama dari pertengahan Januari sampai sekarang. Kalau saya sih masih ini kita bisa manfaatin momentum untuk rebound. Ini harga sahamnya pun kalau misal kita ngelihat previous support yang di bulan Desember ini harganya sedang berada di level support di 1580. Menurut saya kalau mau mencoba masuk ini mungkin waktu yang tepat di 1580. Di penutupan hari ini itu level yang baik. Kalau sudah ambil posisi di 1555 Pak, di hold saja? 1555 di hold saja. Oke, baik. Jawaban untuk Denny dari Kendari dan juga Emma dari Yogyakarta. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan Bapak Aldo. Ini juga cukup jauh dari Nusa Tenggara Timur, Pak Yosep. Mempertanyakan saham Akra ini Pak. Ini selain dari Elsa, kemudian juga Medco, Akra dari sesi pertama tadi tampaknya agak berbeda sedikit pergerakannya, lebih cenderung bergerak di zona merah. Bagaimana analisis Anda? Sudah ambil posisi di 723 untuk Akra? 723. Kalau untuk Akra pasca stock split memang sebenarnya saham ini cenderung jadi kurang menarik ya. Ini dimanfaatkan untuk mendistribusikan secara lebih kecil dengan lebih terjangkau seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk 735 betul? 723. 723 menurut saya mungkin kalau misalnya ada momentum di saat harganya rebound, saya nggak merekomendasikan untuk average down, bahkan cenderung untuk keluar. Baik.